Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga korslet di salah satu ruangan sekolah menengah kejuruan Santo Antonius, Merauke, terbakar. Pasca terbakar, pelayanan pasien di Rumah Sakit AB Pura belum normal. Polisi gerebek pabrik miras oplosan di Timika. SMK Santo Antonius Merauke, Kamis kemarin terbakar. Kobaran api berasal dari gedung praktik atau bengkel siswa yang kemudian dengan cepat merambat ke ruangan lain karena di dalam ruangan terdapat banyak barang yang mudah terbakar. Kebakaran ini membuat panik siswa yang sedang belajar. Mereka sontak memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api malah semakin cepat merambat ke aula SMK dan satu ruang kelas. Ini ada berapa ruang ini, Pak? Ini ruang aula sih, Aula, dengan bengkelas. bengkelas, berarti 3 ruang, Pak ya? 3 ruang. Tadi jam berapa itu, Pak, kejadiannya? Jam 1, Pak. Tapi memang sudah pulang anak-anak semua, Pak ya? Belum, anak-anak belum masih ada ini pulang semua. jam 2 sih. Itu penyebabnya apa? Dari apa? Koslet. Proses ini, Pak ya? Oh gitu. Ini bengkel isinya apa aja, Pak, dalam ini? Ya, itu trafo-trafolas, Berapa las ya? Bengkel untuk listrik ya? las. Las gitu. Katanya ada alat drum band. Iya, betul. Alat drum band. Ruangan aula. Oh gitu. 1 jam kemudian 2 mobil pemadam milik Pemkab Merauke tiba dan langsung memadamkan api. Namun banyak barang berharga yang hangus terbakar, termasuk sejumlah peralatan praktik milik sekolah, serta 1 set perangkat drum band. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim identifikasi Satuan Reskrim Polresta Jayapura Kota bersama Lab 4 Polda Papua Kamis siang melakukan olah TKP di lokasi kebakaran di ruang logistik Rumah Sakit Umum AB Pura. Petugas Lab 4 menyisir seluruh sudut ruangan logistik rumah sakit yang diduga merupakan asal muasal api. Petugas mengambil sejumlah barang bukti seperti arang dan bekas kabel dari instalasi listrik. Barang bukti tersebut akan diperiksa di Lab 4 Polda Papua untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Saya melaksanakan olah TKP kebakaran khususnya di RSUD AB Pura Jayapura. Kemudian untuk daripada hasilnya kami akan sudah saya bawa ke Puslab untuk dilakukan uji secara laboratorium kriminalistik. Dan yang kedua, barang bukti yang kami ambil adalah abu arang. Oke, teman-teman nanti selanjutnya bisa perkembangan nanti dari hasil daripada kita nanti kita serahkan ke Polresta. Sementara itu pelayanan di rumah sakit masih belum normal. Seluruh pasien yang sempat dirawat di halaman rumah sakit sudah dipindahkan ke ruangan. Untuk pasien baru, rumah sakit memindahkan ruangan IGD ke ruang poliklinik. Hampir di instalasi gizi itu hanya 35% bisa operasional hari ini karena memang listrik dan air tidak bisa jalan, tapi sudah diatasi dengan kita melakukan pemasangan kabel-kabel sementara untuk listrik di instalasi gizi. Lalu ada mobil tangki milik Rumah Sakit AB Pura sedang mengisi air untuk stay 24 jam untuk isi agar makanan ke pasien tidak terbengkalai. Jadi makanan pasien tetap terpenuhi sejak kemarin sampai dengan hari ini. Kemudian untuk IGD tidak dapat melakukan pelayanan di IGD karena berpotensi lantai 2-nya di atas IGD itu yang menjadi pusat titik kebakaran pertama. Jadi kita alihkan IGD ke ruang poli sementara di samping rumah sakit, di mana sebenarnya itu IGD yang mula-mula yang masuk ke AB Pura, pelayanan IGD tetap berjalan di situ dengan menambah tenda darurat. Kemudian pelayanan pasien ruang anak kita alihkan sementara ke ruang bedah untuk ruang anak. Jadi pelayanan di Rumah Sakit AB Pura sampai saat ini baik pelayanan rawat jalan, rawat inap maupun emergensi masih bisa teratasi dan berjalan dengan baik.
Rabu lalu kebakaran terjadi di RSUD AB Pura. Api melahap sebagian lantai 2 gedung yang menyimpan logistik dan sebagian ruang perawatan anak. Kebakaran ini menimbulkan kepanikan sehingga pasien yang sedang dirawat terpaksa dievakuasi ke halaman rumah sakit. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Polisi membongkar peredaran minuman keras oplosan dengan menggerebek tempat penyulingan di distrik Mimika Timur. Selain dibongkar, lapak penyulingan ini juga dibakar sehingga pemilik tidak bisa lagi memproduksi miras oplosan. Sudah lama minuman keras lokal jenis Shopee ini beredar di Mimika dan meresahkan masyarakat. Tidak jarang keributan dan kecelakaan lalu lintas terjadi dipicu minuman keras. Polres Mimika akan terus gencar memberantas peredaran minuman keras di Mimika. Baik pemilik dan pengedar akan ditangkap dan dijatuhi hukuman. Jajaran Polres Mimika telah melaksanakan penindakan secara tegas kepada pemilik tempat produksi miras minuman lokal yang beroperasi di wilayah distrik Mimika Timur, yang mana penindakan itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Mimika Timur bersama anggotanya. Kemudian dari hasil yang didapat, beberapa tempat pabrik produksi minuman jenis lokal, sehingga dilakukan pembongkaran dan dimusnahkan barang bukti di TKP. Karena jarak yang ditempuh dari Polsek ke TKP itu sangat jauh dan menggunakan perahu. Sayangnya, saat penggerebekan, polisi tidak berhasil meringkus pemilik penyulingan Shopee karena berhasil melarikan diri ketika aparat tiba. Minuman keras lokal jenis Shopee dibuat dari hasil sulingan buah aren. Biasanya agar lebih memabukkan, Shopee kerap dicampur bahan berbahaya seperti vermipan atau autan, sehingga tidak mengherankan banyak nyawa yang melayang karena menenggaknya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang saat ini melanda Merauke, Papua Selatan. Sebagian perairan juga dilanda cuaca buruk. Tinggi ombak mencapai 3 hingga 4 meter sehingga banyak nelayan tidak berani mencari ikan. Menurut BMKG, cuaca buruk ini disebabkan siklus perubahan cuaca dari hujan ke musim kemarau. Jadi saat ini memasuki masa pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi ciri dari musim pancaroba itu adalah wilayah Merauke ini ketika masa pancaroba pada siang hari itu bisa terasa sangat panas dan pada sore hari itu bisa terjadi curah hujan yang cukup tinggi, yaitu adanya pertumbuhan awan-awan cumulonimbus seperti yang mengakibatkan hujan lebat dan juga disertai petir dan juga angin kencang. Dan ini juga berdampak untuk di wilayah perairan tentunya. Apabila ada peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan juga akan berdampak pada ketinggian gelombang di wilayah perairan Merauke dan juga sekitar Laut Arafura. BMKG memperkirakan musim hujan di Merauke akan berakhir pada akhir Mei dan setelah itu akan memasuki musim kemarau. Menurut BMKG, kondisi cuaca seperti ini masih akan terjadi dalam kurun waktu 2 pekan ke depan, namun dengan frekuensi yang terus menurun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga bahan kebutuhan pokok mulai naik di Timika. Dari hasil pemantauan di Pasar Sentral Timika, harga bawang bombay misalnya naik 2 kali lipat dari Rp28.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang bombay disebabkan stok yang menipis karena pasokan bawang berkurang. Sebagian pedagang menyatakan enggan menjual bawang bombay karena harganya mahal dan juga kurang diminati pembeli. Bombay-nya memang lagi mahal, eceran 50. Sekarang kena 850 ke 900 sekarang. Sedangkan itu biasanya cuma 420, 430. Paling mahal itu juga. Ini lagi melonjak betulan. 50. Ini saya juga nggak ambil dulu, takut turun harga.
Mahal sekali. Rata-rata bawang bombay datang dari mana? Dari Jawa kan? Kalau bombay itu kayaknya dari luar Jawa itu kalau di Jawa. Stabil. Kamera stabil. Sekarang kena berapa bang? 60 kamera. Kalau bawang putih? 60 40. Sementara harga bawang merah dan bawang putih sejauh ini masih stabil. Bawang merah dijual di kisaran Rp60.000 per kilogram, sedangkan bawang putih dijual Rp40.000 per kilogram. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Patroli ini agak berbeda dengan patroli pada umumnya. Kali ini Satgas Yonif 527 Baladibya Yuda tidak hanya bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, namun juga memberikan bantuan kesehatan bagi warga setempat. TNI melibatkan personel medis untuk memberikan pengobatan keliling bagi masyarakat. Fasilitas kesehatan di wilayah Enarotali memang masih minim, sehingga banyak warga yang ketika sakit sulit mendapatkan perawatan yang memadai. Diharapkan di sini masyarakat selain mendapatkan rasa aman juga rasa sehat, yaitu anggota kesehatan kami melakukan patroli kesehatan di sini, pengecekan kesehatan. Selain itu memberikan vitamin juga untuk masyarakat di sini. Sudah bukan rahasia jika tentara dan polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan. Mereka juga dipercaya untuk membantu pendidikan dengan menjadi guru atau petugas kesehatan, seperti yang dilakukan Satgas Yonif 527 Baladibya Yuda ini. Bagi anggota Satgas, jika kesehatan dan pendidikan masyarakat terjamin, maka keamanan dan ketertiban secara tidak langsung akan tercipta. Dari Paniai, Papua Tengah, Hendra melaporkan. 63 karya seni warga adat Wasur dipamerkan Kamis kemarin di Aula Kantor Perpustakaan Merauke. Karya seni itu merupakan hasil kreasi warga adat Kampung Wasur. Seni ukir dan lukisan ini dibuat langsung oleh warga adat Wasur, mulai dari anak-anak berusia 2 tahun hingga orang dewasa. Pameran ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan seni warga adat Wasur serta mempertahankan kearifan lokal. Sebagian dari karya yang dipamerkan dalam kegiatan ini lebih dari sebagian ada sekitar 66 item itu semua dari Wasur Kampung. Dengan penampilnya dari variasi umur dari 2 tahun, 3 tahun sampai dengan umur yang dewasa. Nah, ini apa saja yang dipamerkan ini? Hasilnya yang dipamerkan ini ada geria kayu, kemudian karya seni dalam bentuk lukisan, kemudian ada juga dari tanah liat, dan juga ukiran-ukiran patung dan lain sebagainya. Nah, tujuannya seperti apa ini Pak Agustinus ini? Tujuan dari pameran ini lebih kepada mempertahankan kearifan lokal yang ada dari seni dan budayanya, sehingga kedepannya usaha yang kami lakukan bisa mempertahankan kebudayaan asli itu. Dan juga khusus untuk di Merauke mereka lebih tahu tentang kearifan lokal yang ada atau suku-suku yang ada di Kabupaten Merauke. Karya seni yang dipamerkan antara lain tifa, ukiran patung, dan lukisan yang bercorak flora dan fauna yang hidup di daratan Papua. Selain dipamerkan, lukisan dan karya seni juga diperjualbelikan bila ada pengunjung yang berminat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang pria berinisial MD di distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit Bayangkara. Namun anggota keluarga dan rekan almarhum rupanya tidak terima. Lalu mereka mengarak jenazah almarhum dari rumah duka di Argapura ke Mapolda Papua. Untuk mencegah keributan, polisi menghadang arak-arakan dengan menyemprotkan meriam air. Masa akhirnya kembali membawa jenazah ke rumah duka di Argapura.
Menurut polisi, almarhum merupakan provokator penyerangan terhadap aparat kepolisian saat hendak meringkus almarhum di Argapura, Jumat pekan lalu. Almarhum ditangkap karena mencuri. Gedung instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura, Kota Jayapura, Provinsi Papua terbakar. Api melahap sebagian lantai 2 gedung yang menyimpan logistik. Kebakaran di rumah sakit ini menimbulkan kepanikan. Pasien yang sedang dirawat terpaksa dilarikan ke halaman rumah sakit. Dalam kebakaran ini ada 2 pasien yang sedang kritis akhirnya meninggal dunia. Belum diketahui penyebab kebakaran, Polresta Jayapura Kota saat ini masih menyelidiki kebakaran, namun api diduga berasal dari gudang logistik. Tim gabungan Satgas Damai Kartens menggerebek persembunyian anggota KKB di Yaukimo. Aparat menangkap 9 orang. 3 orang merupakan pelaku pembunuhan terhadap 2 warga pada 30 April lalu. Pelaku ditangkap di sebuah rumah yang dijadikan markas di Jalan Paradiso, tepatnya di belakang Kompleks Anggrok, Distrik Dekai. Saat penggeledahan, tim gabungan menemukan sejumlah dokumen, anak panah, kapak, parang, hingga senjata api rakitan. Sembilan pucuk senjata api organik milik TNI Angkatan Darat dilaporkan hilang pasca penyerangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 15 April lalu. 9 pucuk senjata api tersebut terdiri dari berbagai jenis. Selain kehilangan senjata, ada 5 prajurit TNI Yonif 321 Galuh Taruna yang gugur dalam penyerangan tersebut. Hingga kini TNI telah melakukan berbagai upaya untuk mencari 9 senjata api tersebut karena berbahaya bila jatuh ke tangan orang lain. Diduga mendanai kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya, Kepala Distrik Kenyam Duga ditangkap Satgas Damai Kartens. Kepala Distrik Kenyam ditangkap berdasarkan keterangan seorang kepala desa atau kampung yang ditangkap beberapa bulan lalu. Dari hasil penyelidikan, Kepala Distrik MM diketahui sudah beberapa kali menyerahkan uang tunai bagi kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya untuk membeli amunisi serta keperluan logistik lainnya. Polisi meringkus seorang wanita yang diduga membawa kabur seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku sekolah. Hasil penyelidikan sementara, polisi menduga pelaku merupakan bagian dari sindikat perdagangan wanita yang menjual anak-anak di bawah umur dan remaja untuk menjadi pelacur atau pekerja seks komersial yang dijajakan melalui aplikasi. Korban mengaku tergiur karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji lumayan besar. Namun ternyata dijadikan pekerja seks komersial. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut, apakah melibatkan pelaku lain. Polresta Manokwari, Papua Barat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan menangkap sejumlah pelaku. 3 pelaku ditangkap di Jalan Reremi. Mereka nekat mencuri 5 sepeda motor dan salah 1 milik polisi. Ketiga pelaku kini ditahan di Mapolresta Manokwari. Sementara seorang lagi masih diburu petugas. Polisi menghimbau masyarakat agar berhati-hati memarkir kendaraan dan tidak lupa mengunci stang motor. Sepekan terakhir, perairan di kawasan Papua Selatan tidak bersahabat.
Gelombang setinggi 2 meter lebih disertai hujan dan angin, membuat nelayan gentar untuk melaut mencari ikan. Banyak perahu milik nelayan tertambat di pesisir pantai menunggu cuaca kembali membaik. Bagi sebagian nelayan, pekerjaan menunggu sangat membosankan, namun mereka tidak mau mengambil resiko tenggelam diterjang ombak. Polres Mimika menggelar razia untuk menekan angka kriminalitas. Razia dilakukan di perempatan Jalan Hasanuddin Budi Utomo. Razia juga dilakukan terhadap kendaraan yang memiliki knalpot balap yang kerap membuat bising. Razia sengaja dilakukan pada malam hari. Selain itu, polisi juga dikerahkan untuk mengecek pengendara yang kedapatan membawa senjata tajam. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.